para ibu dan bapak, para suster, bruder, frater, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Bersama-sama dengan seluruh gereja, kita akan memasuki masa Prapaskah pada hari Rabu Abu tanggal 5 Maret yang akan datang. Menjelang masa Prapaskah ini, kita terhenyak oleh rentetan bencana alam yang datang bertubi-tubi. Banjir yang melanda banyak tempat, letusan gunung, tanah longsor, gempa bumi, membuat kita semua prihatin dan berduka. Semua bencana ini menyisakan kesengsaraan ratusan ribu orang yang kehilangan sanak saudara, rumah, harta benda, dan mata pencaharian mereka. Hati kita sesak melihat saudari-saudara kita itu harus hidup di tempat-tempat pengungsian, sambil menatap dengan khawatir masa depan mereka. Bencana alam seperti ini seringkali erat terkait dengan bencana moral, seperti keserakahan, korupsi, kebohongan publik, rekayasa politik kekuasaan yang pasti tak kalah mengkhawatirkan dan membahayakan bangsa dan negara. Sabda Tuhan pada hari ini berbicara mengenai kekhawatiran. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bagaimanakah sabda Tuhan ini harus kita mengerti? Bukankah hidup kita selalu diwarnai dengan kekhawatiran? Bukankah kekhawatiran itu merupakan tanda kepedulian kita terhadap persoalan hidup? Para pengungsi mengkhawatirkan masa depan mereka. Kita pun juga mengkhawatirkan mereka dan juga masa depan kita sendiri serta anak-anak kita. Kita khawatir akan kemiskinan yang semakin meningkat, kejahatan yang merajalela, moralitas yang semakin rendah. Kita khawatir akan krisis kemanusiaan, krisis kepemimpinan, dan krisis-krisis yang lain, termasuk krisis ekologi yang mengancam lingkungan hidup kita. Kekhawatiran semacam ini merupakan akibat dari sikap peduli yang berasal dari Tuhan yang menyentuh hati kita, menggugah keprihatinan, dan mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Kalau demikian, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kekhawatiran dalam sabda Tuhan yang dibacakan pada hari ini? Pada bagian awal kutipan dinyatakan bahwa kesetiaan kepada Allah tidak mungkin dipegang bersamaan dengan kesetiaan kepada Mamon. Yesus bersabda, "Kamu tidak bisa mengabdi Allah dan kepada Mamon." Dengan latar belakang ini, kita sampai kepada kesimpulan bahwa kekhawatiran yang dimaksud di dalam sabda Tuhan adalah kekhawatiran yang menggeser kepercayaan kita kepada Allah dan menggantinya dengan Mamon serta kawan-kawannya, yaitu harta milik, uang, kekuasaan. Banyak orang begitu khawatir akan masa depan mereka sehingga bersikap serakah dengan mengambil keuntungan setinggi-tingginya dalam usaha, mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta dengan cara apapun, termasuk
dengan cara yang tidak terpuji. Kekhawatiran yang membawa kepada keserakahan mencerminkan ketidakpercayaan kita kepada Allah. Hidup tidak lagi diabdikan untuk kesejahteraan bersama, tetapi untuk menimbun harta. Orang bekerja bukan lagi untuk hidup, tetapi untuk mengumbar keserakahan yang adalah berhala. Kepada orang-orang yang khawatir dan bersikap serakah semacam ini, Yesus bersabda, "Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun mereka diberi makan oleh Bapamu yang di surga." Kekhawatiran yang memicu keserakahan tidak akan memunculkan kepedulian, tetapi justru akan menumpulkan kepekaan sosial, membunuh hati nurani, dan menjauhkan siapapun dari Tuhan dan dari sesama. Saudari-saudaraku yang terkasih, sejalan dengan keinginan kita untuk menjalani tahun ini sebagai tahun pelayanan, tema yang dipilih untuk aksi puasa pembangunan tahun 2014 pada masa Prapaskah ini adalah dipilih untuk melayani. Tema ini bisa dibaca dalam dua konteks. Dalam konteks gerejawi, memilih dan melayani adalah dua kata yang amat dekat dengan jati diri kita sebagai murid-murid Kristus. Seperti halnya para murid Yesus yang pertama, kita semua adalah pribadi-pribadi yang terpanggil dan terpilih. Kita tidak pernah boleh mengatakan, "Kebetulan saya orang Katolik." Keyakinan bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang dipilih dan dipanggil seharusnya membuat kita menjadi warga gereja yang bangga dengan jati diri kita sebagai murid-murid Kristus. Sementara itu, kita juga sadar bahwa kita dipanggil dan dipilih tidak demi kepentingan diri kita sendiri saja, melainkan untuk mengikuti Yesus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan hidup demi sesama, demi kebaikan bersama. Semoga pesan-pesan iman yang disampaikan lewat aksi puasa pembangunan tahun 2014 ini mendorong kita semua untuk, tanda petik, khawatir, dalam arti yang positif, untuk mengasah suara hati dan mengembangkan kepedulian sosial yang berbuah dalam bentuk-bentuk pelayanan yang semakin kreatif. Dalam konteks tahun politik, tema ini dikaitkan dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden serta wakil presiden yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 ini. Diharapkan semua umat Katolik menggunakan hak pilihnya sebagai bentuk tanggung jawab seorang warga negara yang baik. Kita memilih dengan cerdas dan menurut hati nurani calon-calon yang jelas akan melayani kepentingan atau kebaikan bersama dan bukan yang lain. Semoga mereka yang akan terpilih tidak menggantikan Pancasila dengan Mamon. Semoga mereka terdorong oleh kekhawatiran yang melahirkan kepedulian dan kemurahan hati, bukan kekhawatiran yang melahirkan keserakahan. Sementara itu, kita perlu yakin juga bahwa status kita sebagai warga negara Indonesia adalah juga pilihan dan panggilan. Keyakinan ini akan mendorong kita semua
untuk semakin menyadari bahwa kita merupakan bagian dari suatu bangsa dan negara, yaitu Indonesia. Kita hidup di alam Indonesia sebagai suatu bangsa, menggunakan satu bahasa pemersatu walaupun kita berbeda satu sama lain. Sebagai bangsa, kita dipersatukan oleh sejarah yang sama di masa lampau dan cita-cita yang sama mengenai masa depan. Kita juga tahu bahwa cita-cita bangsa Indonesia termuat dalam kelima sila Pancasila. Oleh karena itu, setiap bentuk kegiatan atau pelayanan untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila yang amat mulia dan luhur, pastilah juga merupakan perwujudan iman kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, untuk memperkaya bekal kita memasuki masa Prapaskah, kita juga ingin belajar dari pesan Paus Fransiskus untuk masa Prapaskah ini. Judul pesan Paus adalah, "Ia telah menjadi miskin supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya." Kata-kata ini adalah landasan rohani yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, agar mereka murah hati dalam membantu saudari-saudara mereka di gereja induk Yerusalem yang membutuhkan bantuan karena mereka miskin. Menurut Paus, selain kemiskinan material, berkembang juga pada zaman kita ini kemiskinan moral dan kemiskinan spiritual. Miskin material berarti tidak terpenuhinya hak-hak dan kebutuhan dasar manusia. Miskin moral berarti menjadi budak dosa. Miskin spiritual berarti meninggalkan Allah dan mengabdi Mamon serta kawan-kawannya. Dalam ketiga lapangan kemiskinan ini, kita diundang untuk menjadi hamba-hamba Kristus dan pengurus rahasia Allah. Artinya, menjadi saksi-saksi kekayaan Kristus yang seluruh hidupnya dijalani demi keselamatan manusia seutuhnya dan kemuliaan Tuhan. Akhirnya, bersama-sama dengan para imam dan semua pelayan umat, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para ibu dan bapak, para suster, bruder, frater, kepada kaum muda, remaja, dan anak-anak sekalian yang dengan peran berbeda-beda telah ikut mengemban tanggung jawab sejarah Keuskupan Agung Jakarta. Para perintis dan pendahulu kita telah menulis sejarah, artinya meletakkan dasar dan mengembangkan keuskupan kita tercinta ini menjadi seperti sekarang ini. Sekarang kitalah yang mesti mengemban tanggung jawab sejarah itu. Marilah berbagai pelayanan sederhana yang kita lakukan dan prakarsa-prakarsa kreatif yang kita usahakan, kita hayati sebagai wujud pelayanan dan pertobatan yang terus-menerus, sebagai wujud tanggung jawab sejarah yang kita emban. Salam dan berkat Tuhan bagi Anda semua, bagi keluarga-keluarga dan komunitas Anda.